ND dan kini kita masuki sesi wawancara pendengar ya. Kita akan pantau dulu bagaimana kondisi jemaah haji asal Provinsi Nusa Tenggara Timur ya yang baru saja melaksanakan ibadah melaksanakan ibadah haji ya di Mekah. Dan untuk mengetahui informasi ini, kami saat ini sudah terhubung dengan Kabid Haji dan Bimas Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Haji Hasan Manuk SPD MPD. Selamat pagi Pak Hasan, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam Bu. Ya, selamat Terima kasih. memperingati Hari Raya Idul Adha ya Pak ya. Baik, makasih Bu. Baik. Oke, Pak Hasan, ke beberapa waktu lalu melalui media ini juga kita informasikan bahwa ada 714 calon jemaah haji asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Kami ingin tahu bagaimana kondisi terkini informasi yang Anda dapatkan dari Mekah, seperti apa kondisi jemaah haji Indonesia di sana, Pak Hasan? Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami sampaikan bahwa perkembangan jamaah haji kita, khususnya Nusa Tenggara Timur yang berjumlah 713, karena satu orang pada kloter 60 kemarin gagal berangkat karena dirawat di Rumah Sakit Embarkasi Surabaya, Rumah Sakit Haji, hingga pada saat penerbangan terakhir kondisinya tidak memungkinkan sehingga diputuskan untuk tidak berangkat. Sedangkan semua yang berangkat baik di kloter 60, 61 maupun di kloter 85, karena ada kuota tambahan itu diberangkatkan dengan kloter 85 Bu. Alhamdulillah semua saat ini sedang berada di Mina dalam keadaan baik, sehat. Walaupun hari-hari kemarin ada yang dalam keadaan sakit, tapi tim medis yang tergabung dalam posko kesehatan Indonesia sudah merawat dan mengantisipasinya semua secara baik. Dan alhamdulillah bahwa jemaah haji NTT belum ada yang wafat hingga saat ini. Oke, baik ya. Jadi kondisi terkini semuanya baik ya, tapi yang benar berangkat itu adalah 713 jemaah ya, karena satu dalam kondisi yang sakit. Ya, kami kutip dari Kementerian Agama Republik Indonesia tentang rangkaian Puncak Ibadah Haji 2023 dan pergerakan jemaah Indonesia tanggal 9 Zulhijjah ya, pada 27 Juni ini sudah dilakukan wukuf di Arafah ya. Oke. Dan juga kami ingin tahu dulu bagaimana pergerakan jemaah Indonesia khususnya untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah 1444 Hijriah ya, 29 Juni kemarin sampai dengan 1 Juli 2023 nanti Pak Hasan. Ya, insya Allah jamaah kita sekarang ini sudah di Mina karena tanggal 27 kemarin wukuf di Arafah itu sekitar setelah sholat duhur itu seluruh jamaah haji wukuf puncaknya di Arafah sehingga menjelang maghrib, dan pada saat maghrib semua bergerak ke Musdalifah untuk mabit di Musdalifah. Mabit bermalam sementara di Musdalifah hingga menjelang dini hari itu jamaah haji bergerak menuju ke Mina. Dan semua sekarang sudah berada di Mina. Kemarin sudah melakukan lempar jumroh untuk hari pertama, dan insya Allah nanti tanggal 13 Zulhijjah atau tanggal 1 semua akan kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan lanjutan ibadah yaitu tawaf, ifadah, dan sa'i. Dan selanjutnya jamaah, karena kita Nusa Tenggara Timur ini gelombang kedua, maka nanti kembalinya akan menuju ke Madinah untuk melaksanakan arba'in, sholat 40 waktu atau 8 hari kurang lebih di Madinah, Masjid Nabawi. Setelah itu nanti akan kembali ke Indonesia melalui Bandara Madinah. Karena kita termasuk di gelombang kedua. Jadi perlu kami sampaikan juga bahwa di Arafah ini jarak dari Mekah ke Arafah itu kurang lebih 20 km ke arah timur. Nanti bergeraknya menuju ke Musdalifah juga kurang lebih 10 km dari Arafah ke Musdalifah
Musdalifah ke Mina kurang lebih 2 sampai 3. Yang jarak paling dekat dengan kota Mekah itu letaknya adalah Mina. Jadi dia bergerak balik. Prosesi ibadah selanjutnya itu dia bergerak balik. Oke, ya. Untuk Nah, sementara itu kami baik, laporkan. Pak Hasan. Jadi untuk jadwal kepulangan itu bisa dipastikan pada tanggal berapa, Pak Hasan, setelah seluruh rangkaian ibadah haji tahun 2023 ini, Provinsi NTT yang masuk dalam Ya, gelombang kedua itu kira-kira ya. akan berangkat pulang kembali ke Indonesia tanggal berapa dan dijadwalkan tiba ke NTT itu pada tanggal berapa, Pak Hasan? Ya, baik. Terima kasih karena kita Nusa Tenggara Timur ini gelombang kedua. Insya Allah gelombang 1 itu akan kembali tanggal 5. Kurang lebih hari Selasa itu kloter pertama gelombang 1. Kita karena NTT termasuk di gelombang kedua, karena kloter 60-61, rencananya akan terbang dari Madinah tanggal 26 pagi pukul 7.35 waktu Madinah dan insya Allah tiba di Surabaya kurang lebih jam 11 malam waktu Surabaya. Oke. Dan kloter 61 berangkat tanggal 26 Juli juga pukul 9:10 dan diperkirakan tiba di Surabaya itu sekitar pukul 12 malam menjelang dini hari. Kalau Surabaya waktu itu berarti kita di sini sudah menjelang dini hari tanggal 27. Oke, tanggal Dan 27. rencana kembali ke Kupang itu disesuaikan dengan persiapan kabupaten kota masing-masing karena mereka akan jemput di embarkasi Surabaya juga dengan gubernur dan atau yang mewakili seperti biasa pelepasan kemarin kita akan jemput dan dari embarkasi Surabaya diatur oleh masing-masing kabupaten kota dan Pemda untuk kembalinya ada juga lewat Kupang, ada juga langsung ke Manggarai, Sumba dan sekitarnya tergantung rute pesawatnya. Oke, baik. Pak Hasan, untuk diketahui juga oleh pendengar, 713 untuk 713 jemaah haji ini itu didampingi oleh Ya. berapa orang dari Kemenak, mungkin juga dengan perinciannya untuk tenaga kesehatan dan lain-lain bisa disampaikan kembali yang akan menemani sampai kepulangannya tiba lagi di NTT nanti. Nanti ada petugas haji itu ada petugas kloter, ada petugas non kloter. Petugas kloter itu karena kita kloter utuhnya 1, maka di dalam kloter utuh itu kloter 60 itu semua petugas 5 orang itu dari Nusa Tenggara Timur, yaitu 1 orang pembimbing haji, 1 orang ketua kloter dan 3 tenaga medis. Mereka ini pergi sama dengan jamaah, pulang juga sama dengan jamaah. Sedangkan kloter campuran 61 seluruh petugas kesehatan itu dari Jawa Timur, pembimbing hajinya kita NTT, ketua kloternya dari Jawa Timur. Tetap 5 orang juga, tapi mereka nanti pulangnya lewat kloter 61. Sedangkan ada juga petugas non kloter juga kita ada 5 orang, ada yang bertugas hotel, ada transportasi, ada urus makanan, ada di maktab dan sebagainya, ada di seskohat administrasi. Itu mereka itu pulang nanti setelah seluruh jamaah pulang. Bukan jamaah NTT tapi jamaah Indonesia. Oke. Karena urus jamaah se-Indonesia. Ya, baik Pak Hasan, mudah-mudahan rangkaian sesuai rencana yang sudah dijadwalkan ini berjalan dengan lancar. Jemaah haji asal NTT Amin, juga amin. kembali ke NTT dalam keadaan yang sehat tanpa ada satu kendala Amin. apapun begitu Pak Hasan ya. Untuk informasi Iya, selanjutnya amin. kami mohon juga bisa diinformasikan kepada pendengar RRI ya jika ada perkembangan Baik. terkait dengan kondisi jemaah haji kita yang berada di Mekah saat ini. Terima kasih Pak Hasan sudah bersama dengan Baik Pro Ibu, 1 terima RRI. kasih. RRI ND Pro 1 sangat luar biasa, sudah sangat mengikuti perkembangan jamaah haji kita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Baik, terima Salam, kasih. salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI ND selalu jaya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Bersama kami baru saja Kabid Haji dan Bimas Islam Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haji Hasan Manuk SPD MPD. Tadi sudah menyampaikan pendengar ya bahwa kondisi jemaah haji asal NTT sampai dengan hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat ya dan sudah menyelesaikan beberapa rangkaian ibadah haji tahun 2023 dari tanggal 8 Zulhijjah 1444 Hijriah yaitu 26 Juni 2023 Masehi. Seluruh jemaah Indonesia termasuk jemaah haji asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah diberangkatkan secara bertahap dari kota Mekah Al Mukarramah, Arab Saudi menuju Padang Arafah. Kemudian pada tanggal
9 Zulhijjah atau 27 Juni kemarin, puncak ibadah haji wukuf di Padang Arafah sebelah tenggara kota Mekah ya. Dan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah di Arab Saudi jatuh pada 28 Juni 2023 karena penetapan tanggal ini berdasarkan hasil sidang isbat pemerintah Arab Saudi. Dan disampaikan Pak Hasan tadi juga ya bahwa tanggal 9 Zulhijjah 1444 Hijriah atau 27 Juni 2023 lalu pada malam hari usai wukuf di Arafah, jemaah melakukan mabit atau bermalam di Musdalifah sekaligus juga mengambil batu-batu kecil untuk melempar jumroh di Jamarat pada tanggal 10 Zulhijjah untuk jumroh Aqobah ya. Dan setelah itu pendengar pada tanggal 11 hingga 13 Zulhijjah 1444 Hijriah dari tanggal 29 Juni kemarin sampai dengan 1 Juli 2023 untuk rangkaian ibadah hajinya ini jemaah akan bermalam dan tinggal di tenda-tenda di Mina selama hari Tasyrik. Kemudian jemaah juga akan mengambil nafar, awalnya melempar jumroh, dan juga pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah kembali ke Mekah sebelum matahari terbenam. Jemaah juga nanti akan dijadwalkan mengambil nafar syani, melempar jumroh selama 3 hari tasyrik dari 11 hingga 13 Zulhijjah. Setelah itu baru kembali ke Mekah ya, dan kondisi jemaah saat ini masih berada di Mina dan dilaporkan dalam keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan Pro 1 RRI ND. Setelah ini informasi lainnya juga masih akan kami hadirkan di Florata pagi ini.